Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk materi kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai one dimension dan two dimension array, atau bisa disebut juga dengan array satu dimensi dan dua dimensi. Nah, untuk di sini nanti kita akan belajar dua hal, jadi seperti yang tadi saya sudah utarakan. Jadi ada yang one dimension array, kemudian juga yang two dimension array, seperti itu. Kemudian untuk latihannya sebenarnya kita sudah mengerjakan di latihan-latihan sebelumnya. Cuma di sini saya ingin menegaskan sekali lagi untuk yang penggunaan one dimension array dan two dimension array. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab pertama dulu, yaitu one dimension array. Jadi untuk one dimension array itu adalah array yang hanya terdiri dari satu dimensi. Jadi yang bisa terlihat hanya dengan satu dimensi. Nah, kemudian untuk tipenya apa saja? Jadi untuk tipenya itu ada berbagai macam, sama seperti tipe ketika kita membuat variabel. Jadi bisa karakter, char, integer, double, kemudian float. Nah, biasanya kalau untuk array, ketika kita membuat char array itu biasanya nanti akan digunakan kalau kita ingin membuat string, atau misalnya ingin membuat satu kata atau satu kalimat seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan dulu. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu array, jadi kumpulan daripada angka yang dalam bentuk type-nya adalah integer, nah itu kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah type-nya apa, integer, kemudian size-nya berapa. Jadi di sini kita ingin memasukkan ada 7 angka, kemudian baru kita akan masukkan angka apa yang mau kita masukkan, seperti itu. Nah, kalau dalam array, jadi nanti ada dua istilah. Jadi kalau yang namanya value itu adalah isi daripada array-nya. Jadi seperti nomor 5, 6, 7, 8 itu adalah value. Kemudian kalau indeks itu apa? Indeks itu adalah indeks dari array-nya. Jadi kalau kita ingin tahu misalnya nilai dari angka 5 itu indeks ke berapa, nah itu dia adalah indeks ke 0. Jadi kalau di dalam array itu untuk indeks itu dia dimulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi dari 0, 1, 2 sampai 6. Karena di sini kita size-nya itu adalah 7, maka dari 0 sampai ke 6 seperti itu. Nah, kemudian untuk saya lanjutkan lagi. Nah, seandainya kita misalnya mendefinisikan untuk array number itu kita buat dia ada 6. Jadi ada 6 kolom, seperti itu istilahnya. Nah, ternyata pada saat kita masukkan datanya, kita hanya memasukkan data 5 angka. Nah, kalau misalnya kejadiannya seperti ini, maka nanti untuk yang kolom terakhir itu akan diisi dengan empty spot, atau bisa juga dikatakan akan diisi dengan 0, seperti itu. Jadi di dalam komputer kita itu pasti nanti dia akan membuat semacam blok, dia akan membuat blok 6, tapi karena kita isi cuma 5, maka yang blok terakhir tidak akan diisi. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak mengisikan size-nya, apakah bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat array, kalau kita tidak mendefinisikan size-nya, maka dia akan menyesuaikan dengan isi daripada data yang kita masukkan. Jadi misalnya seperti ini, seperti saya tuliskan misalnya integer number, kemudian saya isi dengan angka 8, 7, 5, 6, dan 4. Maka nanti secara otomatis array number ini dia akan membuat semacam 5 blok untuk mengisi daripada 5 data yang kita masukkan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin membuat suatu array, tapi kita ingin supaya array itu kita definisikan dulu. Jadi kita masukkan angkanya itu 0 semua. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita tidak perlu menuliskan 0. Misalnya nih, kita buat numbernya itu kolomnya itu misalnya ada 5. Nah, kalau kita ingin memasukkan angka yang sama, jadi kolom ke 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, dan 5 0, kita tidak perlu menuliskan untuk 0-nya sebanyak 5 kali. Tapi cukup kita tuliskan hanya dengan 0 saja. Maka nanti secara otomatis semua data dari indeks ke 0 sampai dengan indeks terakhir itu dia akan berisikan dengan angka 0. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya kita punya suatu array, array-nya itu adalah array number dan size-nya itu hanya 3. Tapi kita ingin isi sebanyak 4 data seperti itu. Maka apa yang akan terjadi di array-nya? Nah, kalau misalnya kejadian yang seperti ini, maka nanti array itu hanya akan menyimpan 3 data yang kita masukkan. Jadi dia tidak akan bisa menyimpan semua data kita. Karena apa? Karena dia berpatokan pada size yang kita buat. Jadi kalau kita membuat size-nya itu lebih kecil daripada datanya, maka nanti data yang akan masuk itu hanya sebagian dan yang sesuai dengan size-nya tersebut. Maka kalau di sini case-nya adalah data nomor 8 itu tidak akan masuk di array number. Nah, kemudian untuk memasukkan data di array itu seperti apa? Jadi untuk memasukkan data di array itu kita bisa menggunakan dua cara.
yaitu kita bisa tuliskan secara langsung angkanya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan secara langsung, maka kita tuliskan tipe datanya, arraynya apa, kemudian kita masukkan datanya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin memasukkannya tidak secara langsung, itu kita bisa gunakan juga dengan scanf. Dan kalau kita ingin masukkan dengan scanf, maka kita membutuhkan yang namanya for. Nah, for ini fungsinya buat apa? Jadi for ini nanti fungsinya itu adalah untuk dia mendeteksi indeks dari setiap numbernya dan kemudian kita isi. Jadi misalnya seperti ini. Di sini kan for-nya itu adalah integernya itu dari 0, kemudian karena dia dimulai indeksnya dari 0, maka kalau kita buat size-nya 2, berarti dia harus hanya sampai 1 seperti itu. Makanya di sini i-nya kurang dari 2, kemudian i-nya plus. Maka nanti dia akan memasukkan datanya itu dari 0. Jadi nanti data ke 0 dimasukkan, kemudian data ke 1 dimasukkan. Nah, kemudian kalau kita dari tadi itu kan kita mencoba untuk memasukkan datanya. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan datanya seperti apa? Nah, menampilkan datanya juga dengan dua cara. Jadi kalau kita directly secara langsung itu hanya bisa dilakukan kalau kita ingin memprint atau kita ingin menampilkan data tertentu. Jadi misalnya di sini ini kan ada array number, itu dia ada indeksnya itu 2. Nah, kalau kita ingin menampilkan hanya indeks ke 0 atau indeks pertama, maka kita bisa tuliskan jadi printf, kemudian tipe datanya apa, dan kita tuliskan number ke 0, seperti itu. Kalau kita misalnya ingin menampilkan yang 3,1, maka kita tuliskan number 1. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menampilkan semua bagaimana? Nah, kalau kita ingin menampilkan semua, itu kita bisa gunakan yaitu for. Jadi kalau kita gunakan for, nah itu dia akan bisa menampilkan semua. Nah, untuk for itu tidak hanya bisa menampilkan semua, tapi kita juga bisa menampilkan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kalau di sini saya contohkan, misalnya kita ingin mencetak suatu data yang datanya itu bisa dibagi dengan 2, seperti itu. Maka berarti kita tuliskan dulu for-nya dari i ke 0 sampai terakhir daripada indeks di array-nya. Kemudian di dalamnya kita berikan adalah if-nya. Jadi if dari number i-nya itu kalau bisa di sini saya tuliskan adalah modular, jadi bukan di divide, tapi kalau bisa dibagi habis dengan 2, nah maka dia baru akan mengeprint datanya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada suatu semacam case. Jadi di sini ada array integer dengan maksud saya array tipe integer dengan dengan nama number. Kemudian di sini ada datanya 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini kita ingin menampilkan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kalau di sini kita bisa lihat, jadi kalau di sini itu adalah dia ingin menampilkan datanya itu yang bisa habis dibagi dengan 3, seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah seperti apa? Jadi adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan yang bisa dibagi habis dengan 3, maka nanti dia akan mencari dari indeks ke 0. Misalnya 2 tidak bisa dibagi habis dengan 3, maka dia tidak akan menampilkan. Kemudian yang 3 itu bisa dibagi habis dengan 3, maka nanti dia akan menampilkan 3. Nah, di sini karena kita ingin membuat supaya indeks numbernya itu bukan dari 0, tapi dari 1. Jadi kita ingin menyebutkan bahwa ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ketika di printf itu kita i-nya adalah kita pluskan dengan 1. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan cek lagi yang ketiga. Nah, yang ketiga ternyata 4 tidak bisa dibagi habis dengan 3, maka tidak di print. Kemudian selanjutnya lagi sampai yang terakhir yang 6 itu ternyata bisa dibagi habis dengan 3, maka dia akan menampilkan di sini. Jadi number kelima itu adalah 6, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke array 2 dimensi. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita udah belajar array 1 dimensi, itu dia hanya akan menyimpan di dalam satu row atau 1 dimensi, maka kalau 2 dimensi dia akan menyimpan lebih dari 1 row, seperti itu, sesuai dengan yang kita declare. Nah, di sini adalah contoh. Jadi di sini adalah contoh array 2x4 seperti itu. Jadi di sini adalah contoh array-nya. Nah, di sini itu adalah jadi di sini intinya itu adalah dia akan menyimpan. Jadi dari number ke-12 sampai dengan number ke-5 seperti itu. Kemudian baik untuk 1 dimensi array maupun 2 dimensi array itu dia sama-sama harus memiliki tipe yang sama. Jadi setiap kita declare suatu array itu tidak mungkin isi datanya itu beda-beda. Misalnya yang pertama itu adalah integer, yang kedua char, yang ketiga float, itu tidak akan bisa. Jadi dalam suatu array itu dia hanya akan memiliki satu tipe yang sama. Nah, di sini akan dicontohkan. Jadi di sini adalah
yang row itu adalah yang ke kanan, jadi row 1 kemudian row 2. Nah kalau kolom itu adalah yang ke bawah, jadi 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah di dalam 2 dimensi array, meskipun indeksnya itu kita mulai dari 0, ketika kita menyebutkan array-nya itu adalah sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau misal di sini itu adalah array 2 kali 4, sekalipun indeksnya itu adalah dari 0 sampai 1 dan juga dari 0 sampai 3. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk penulisan array atau tipe datanya apa, namanya apa, kemudian kita tuliskan untuk nomor row dan juga kolomnya seperti itu. Jadi kalau tadi untuk 1 dimensi kita hanya tuliskan untuk kolomnya saja. Nah, kalau di dalam 2 dimensi itu kita akan tuliskan number of row-nya berapa, kemudian kolomnya berapa. Nah, di sini misalnya dicontohkan. Jadi misalnya kita buat suatu array yang namanya my array. Kemudian kita buat adalah 2 dan 3. Nah itu artinya apa? Berarti akan ada 2 row dan juga akan ada 3 array seperti itu, dengan tipenya adalah integer. Nah kemudian kalau misalnya di dalam seperti ini, misalnya kita tuliskan integer data kemudian 1 dan 4. Nah kira-kira hasilnya seperti apa? Nah kalau misalnya kita menuliskannya seperti ini, itu secara tidak langsung itu sama saja dengan kita membuat yaitu array 1 dimensi, yaitu integer data kemudian 4. Karena apa? Karena row yang kita buat itu hanya ada 1 row atau 1 baris saja seperti itu. Jadi intinya integer data 1, 4 itu sama saja seperti kita menuliskan integer data kemudian 4. Nah kalau di dalam menuliskan array, isi daripada array, kalau kita menuliskannya secara direct, itu kalau 1 dimension array itu kan kita buatnya dengan kurung buka kurung tutupnya 1 kali. Nah kalau misalnya untuk 2 dimensi itu kita akan buat lagi kurung di dalamnya itu setiap daripada row-nya atau barisnya. Nah selanjutnya saya akan berikan contohnya. Nah jadi contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini itu kita buat yaitu array data, itu dia akan berisi 3 data. Jadi kita hanya perlu tuliskan kurung buka kurung tutupnya, kemudian 30, 40, dan 50. Nah kalau 2 dimensi gimana? Kalau 2 dimensi maka kita akan buat sesuai dengan row yang kita buat. Jadi di sini kan karena saya sudah membuat row-nya itu saya define 2, jadi maka nanti akan ada 2 kurung di dalamnya, yaitu yang di sini itu akan mengisi untuk row pertama atau baris pertama, kemudian di sini itu akan mengisi dengan row atau baris yang kedua. Jadi contohnya bisa dilihat yang di sini. Nah kemudian ini juga sama. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, jadi kalau misalnya integer 2 dan 3, berarti nanti yang pertama itu akan mengisi yang row paling atas atau row pertama, kemudian yang kedua itu dia akan mengisi daripada row selanjutnya, seperti itu. Nah sama dengan array 1 dimensi, kalau kita misalnya tidak ingin memasukkan number daripada array-nya, itu bisa, asalkan kita memasukkan datanya seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti yang di sini, itu kalau kita tidak define ukuran daripada array-nya, maka nanti dia akan membuat otomatis yaitu array 2 dan 3. Nah kemudian di sini misalnya kita memasukkan datanya itu tidak full atau tidak sebanyak dari yang didefinekan di array-nya. Jadi misalnya di sini array data itu dia bisa menyimpan untuk 2 baris dan 3 kolom. Nah ternyata ketika kita masukkan untuk baris yang kedua, kita akan hanya memasukkan 2 angka saja. Maka nanti seperti yang array 1 dimensi, maka nanti yang terakhir itu dia akan hanya diisi dengan 0. Nah kalau misalnya kita ingin memasukkan tipe yang karakter seperti apa, jadi kalau misalnya kita ingin masukkan string, biasanya mungkin kita gunakan sebagai string, maka kita bisa masukkannya seperti ini. Jadi yang pertama itu kita masukkan dengan cara seperti yang integer, jadi kita masukkan satu-satu per hurufnya. Jadi M, A, R, K. Misalnya di sini saya ingin masukkan Mark Kevin, maka dia akan bisa kita buat seperti yang atas. Jadi kita tuliskan M, A, R, K, atau kita bisa buat dengan langsung kita jadikan satu. Jadi kalau dijadikan satu seperti ini, maka nanti dia akan mendefine yang pertama itu adalah nanti di baris 0, indeks ke 0, kolom ke 0, kemudian A-nya di baris ke 0, indeks ke 1, dan seterusnya. Jadi itu. Kemudian yang Kevin dia akan masuk ke yang baris selanjutnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya, karena di sini kita memasukkannya tidak full sebesar daripada array-nya, maka nanti untuk yang kolom-kolom yang tidak ada isinya akan diisi dengan 0.
Nah, kalau kita misalnya ingin menampilkan suatu data tertentu, nah sama dengan array yang ada di dalam satu dimensi, maka kalau kita ingin menampilkan suatu data tertentu, maka kita akan tuliskan indeksnya ke berapa. Jadi kalau kita misalnya ingin menampilkan angka 20, maka kita akan tuliskan nama arraynya apa, kemudian kolomnya ke berapa, dan maksud saya barisnya ke berapa dan kolomnya ke berapa. Jadi kalau misalnya kita menampilkan 20, maka kita tuliskan yaitu yang pertama row-nya itu adalah 0, kemudian yang kolomnya itu adalah 1. Nah, kalau misalnya kita mempunyai suatu array, misalnya di sini saya contohkan, misalnya kita punya array yaitu data, dimana dengan barisnya 2 dan kolomnya 3. Kemudian kita ingin salin semua data yang ada di sini ke dalam array yang baru, namanya array salinan, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengcopy, itu kita tidak bisa menuliskan langsung misalnya salinan sama dengan data. Itu dia tidak akan bisa untuk menyalin seperti itu. Nah, caranya seperti apa kalau kita ingin menyalin suatu data array? Nah, kalau kita ingin menyalin suatu data array, maka kita harus buat dengan cara kita for-kan terlebih dahulu. Jadi kita baca setiap data yang ada di dalam array datanya. Jadi untuk for-nya ini, jadi kita akan buat dari 0, kemudian sampai dengan 1, karena untuk barisnya hanya dengan 1. Kemudian for kedua itu adalah untuk kolomnya. Jadi kolomnya daripada 0, kemudian karena di sini dia sampai dengan 3 atau indeks kedua, maka dia kurang dari 3. Nah, baru nanti di sini kita tuliskan jadi salinan, kemudian B-nya itu adalah row-nya, K-nya itu adalah kolomnya sama dengan data, yang B itu adalah row-nya dan K itu adalah kolomnya, seperti itu. Jadi tidak bisa dengan dituliskan hanya salinan sama dengan data. Nah, kira-kira untuk pembelajaran kita adalah seperti itu. Semoga untuk materi ini bisa kalian pahami, dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, itu kalian bisa tanyakan di grup yang kita sudah buat, seperti itu, di grup WA. Terima kasih semuanya, tetap sehat dan selamat belajar.